Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Nugroho, mahasiswa Universitas Logistik Bisnis Internasional (ULBI). Kali ini saya akan menjelaskan asesmen akhir saya di semester 2 dengan mata kuliah Inventory Management dan dosen pengampu Pak Dr. Agus Purnomo, MT. Adapun saya akan mereview jurnal yang berjudul dari sebuah studi kasus, yaitu pendekatan optimasi untuk biaya inventaris dalam model inventaris probabilistik. Baik, kita akan lanjut. Di sini terdapat persediaan mewakili stok barang yang diperlukan untuk operasi penjualan atau manufaktur di sebuah perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan memenuhi tingkat penjualan mereka, sekaligus memberikan peluang untuk pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Jadi jurnal ini menyajikan pendekatan optimasi untuk meminimalkan biaya persediaan dalam model persediaan probabilistik permintaan secara independen. Kemudian pendekatan ini telah divalidasi untuk menetapkan kebijakan persediaan yang optimal dengan permintaan probabilistik dalam perusahaan yang memasarkan produk sekali pakai. Di mana sebagai yang latar belakangnya adalah di sebuah organisasi yang didedikasi untuk pemasaran produk biasanya memiliki beberapa pertanyaan mengenai pemesanan produk yang diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang biasanya berkaitan dengan dua situasi tertentu. Pertama, jika terjadi kekurangan, yaitu produk tidak cukup untuk memenuhi permintaan, yang menyebabkan potensi kerugian akibat hilangnya peluang penjualan. Dan yang kedua adalah jika terjadi kelebihan persediaan yang sangat meningkat, biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kedua situasi ini dengan memiliki jumlah yang tepat untuk setiap produk pada saat yang sama, menghindari penurunan penjualan karena kekurangan barang. Untuk menetapkan jumlah persediaan suatu produk yang optimal, permintaan harus dipertimbangkan selama periode tertentu, yaitu baik berupa hari, minggu, bulan, dan tahun. Namun ketika kita memperoleh informasi ini, produk tersebut dapat memiliki permintaan yang konstan atau variabel yang akan menghambat proses pengaturan jumlah kebutuhan optimal untuk pemesanan. Bagaimanapun, tanggung jawab atas keputusan ini bertujuan untuk menciptakan dan menerapkan teknik, metode, dan metodologi yang memungkinkan manajemen persediaan yang baik untuk secara akurat menentukan jumlah yang akan dipesan pada waktu yang tepat. Di sini ada beberapa metodologi yang dipakai ya. Dalam penelitian ini ditentukan dan dibandingkan total biaya dalam model persediaan probabilistik menggunakan 3 ukuran penyebaran permintaan yang berbeda. Deviasi standar, data historis, deviasi rata-rata kesalahan perkiraan, dan deviasi rata-rata historis, dan teknik peramalan atau metode rata-rata bergerak tertimbang, dan model pemulusan eksponensial dibandingkan untuk mengidentifikasi metode peramalan dengan nilai mean square error terendah. Hal ini memastikan bahwa deviasi rata-rata kesalahan perkiraan yang digunakan untuk menghitung total biaya persediaan adalah minimum. Sehingga dalam penentuan tingkat stok keamanan diperhitungkan standar deviasi data untuk 3 kasus spesifik yang disebutkan di atas. Selain itu juga jumlah barang yang diminta ditetapkan berdasarkan 3 komponen. Yang pertama, biaya penyimpanan, pemesanan, dan kemasan stok. Sebagai studi kasus, untuk menunjukkan kegunaan pendekatan yang disusulkan, 3 jenis produk dipilih dari sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam komersialisasi produk sekali pakai. Ya, nanti datanya akan pada beberapa selama histori 4 tahun terakhir serta biaya pemesanan, waktu tunggu, dan biaya penyimpanan produk yang tertera pada tabel nanti 1, 2. Nah, adapun resultnya yang didapat setelah dari pengembangan metode tadi, yaitu sebagai kesimpulan disarankan untuk menggunakan kebijakan inventaris tahunan untuk semua produk yang mempertimbangkan hasil dari sebuah kebijakan tersebut.
Hasil dari pada tabel 9 untuk tingkat pelayanan sebesar 95%, yaitu A sama dengan 5%, nilai yang ditentukan oleh perusahaan secara umum. Jadi di tabel terlihat ya teman-teman semua, kantong di Dekat Aki sebesar 175,5 unit, sehingga tercapailah bahwa perbedaan antara kedua polis tersebut sangat kecil dan dapat berarti bahwa untuk tas decode kebijakan yang digunakan akan acuh tak acuh. Sini terlihat beberapa kesimpulannya. Yang kedua, gulungan terpal plastik ya untuk stoknya, dan yang ketiga adalah tingkat pemesanan ulang sebanyak 80,56 unit dengan total biaya eh, 258.408 dolar. Dari kesimpulan tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan manapun karena implikasinya terhadap biaya modal yang diinvestasikan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemesanan. Hal ini memungkinkan untuk memenuhi permintaan internal dan eksternal, menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bila dikelola dengan baik. Dalam penelitian ini, pendekatan optimasi untuk persediaan permintaan independen diusulkan untuk menetapkan kebijakan persediaan terbaik di perusahaan yang berspesialisasi dalam komersialisasi produk sekali pakai. Pendekatan ini membandingkan 3 metode peramalan dan 3 cara berbeda dalam menghitung persediaan pengaman dengan menghitung simpangan baku data historis, simpangan baku kesalahan ramalan, dan simpangan baku data historis. Total biaya tahunan untuk kedua kebijakan inventaris dibandingkan dengan menggunakan data permintaan untuk 3 jenis produk. Dalam kasus ini, hasil yang diperoleh mengkonfirmasi bahwa kebijakan tahunan di mana jumlah yang dibutuhkan ditentukan oleh model kuantitas pesanan ekonomis dan nilai dispersi terendah digunakan akan mengurangi biaya persediaan saat ini, sehingga menjamin tingkat layanan sebesar 95%. Pendekatan ini mengevaluasi beberapa metode untuk menghitung perkiraan permintaan, penyebaran permintaan, atau aktual perkiraan dan jumlah pesanan ekonomis sebagai faktor yang secara langsung mempengaruhi kebijakan persediaan dan total biaya. Dalam hal ini, kami menyimpulkan bahwa defisiasi rata-rata kesalahan perkiraan tidak selalu menghasilkan nilai sebaran permintaan terendah. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi yang diusulkan praktis dan mudah digunakan di perusahaan manapun persediaan terhadap produk tersebut. Sehingga pendapat dari terhadap penelitian ini bisa kita tarik benang merahnya, yaitu terciptanya skema terhadap penekanan biaya yang inovatif untuk melakukan persediaan barang dengan berbagai macam metode pendekatan. Namun harus lebih dalam lagi mempelajari pengaruh pendekatan yang diusulkan pada item-item dengan permintaan stasioner probabilistik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terhadap penjelasan tugas asesmen akhir semester saya. Mudah-mudahan dapat memberikan insight buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.